Halo para pemburu film, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film horror thriller yang berjudul Don't Hang Up 2016. Film ini menceritakan 4 remaja muda yang memiliki hobi ngeprank orang lain. Namun tak disangka, prank yang mereka buat malah menjadi petaka bagi mereka. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Colben telah terbangun karena mendapatkan panggilan darurat dari kepolisian. Polisi itu mengatakan bahwa rumah Colben dalam kondisi berbahaya. Seorang penjahat telah menyusup ke rumahnya dan putri Colben saat ini terancam untuk keselamatannya. Mendengar hal tersebut, seketika Colben menjadi panik dan berusaha untuk segera cepat menyelamatkan putrinya. Polisi itu mengungkapkan agar Colben tetap tenang, karena polisi sudah mengatasi penjahat itu untuk menyelamatkan keluarga Colben. Namun beberapa saat kemudian, polisi mengungkapkan kembali bahwa putri Colben telah tewas terbunuh oleh penjahat itu. Alhasil, Colben dengan panik setengah mati berusaha keluar dari kamar untuk menghampiri putrinya. Dan ternyata itu adalah panggilan iseng. Seseorang telah berhasil mengeprank Colben hingga panik setengah mati. Di balik panggilan iseng itu, terdapat 4 orang remaja bernama Brady Minion, Sam Fuller, Jeff Mosley, dan Roy. Mereka berempat adalah seorang prankster dan memiliki akun YouTube bernama Prank Monkey 69. Dengan video panggilan iseng itu, pada akhirnya video itu telah menjadi viral. Alhasil, mereka menjadi terkenal dan memiliki banyak fans. Suatu hari, Sam akan berada di rumah sendirian untuk akhir pekan karena orang tuanya telah pergi keluar kota. Di rumah, Sam tengah asik bermain Facebook. Di akun Facebooknya, Sam telah mendapatkan notifikasi akun dari seorang anak perempuan bernama Izzy untuk menjadi teman Facebooknya. Merasa tidak begitu penting, Sam mengabaikan permintaan teman darinya. Tak lama setelah itu, Brady datang ke rumah Sam untuk menghabiskan waktu bersama. Untuk kepentingan konten YouTube, mereka berdua akhirnya membuat lebih banyak panggilan iseng. Tak hanya untuk kepentingan konten, mereka berdua sangat menikmati perbuatan mereka yang telah merugikan orang lain. Salah satu lelucon mereka adalah memesan pizza dan mengirim pizza itu ke alamat tetangga mereka bernama Larry. Tak hanya mengerjai Larry, mereka berdua melibatkan teman mereka sendiri, yaitu Mosley, yang bekerja sebagai pengantar pizza, yang kebetulan Mosley yang ditugaskan untuk mengantarkan pizzanya. Alhasil, setelah lelucon mereka berhasil, Mosley kesal terhadap mereka berdua karena telah melibatkan dirinya untuk konten yang mereka buat. Setelah mereka beberapa kali melakukan panggilan iseng terhadap beberapa orang, kali ini giliran mereka yang ditelepon oleh seorang pria misterius yang menyebut dirinya sebagai Mr. Lee. Mr. Lee berulang kali menelpon mereka berdua dan berusaha mengatakan untuk tidak menutup telepon darinya. Sam dan Brady awalnya acuh tak acuh terhadap Mr. Lee dan menggunakan kata-kata kotor untuk mengejeknya. Namun setelah beberapa panggilan, Mr. Lee mengungkapkan bahwa dia mengetahui nama, alamat, dan detail intim kehidupan mereka berdua, termasuk lelucon dari konten yang mereka lakukan. Di saat yang bersamaan, seseorang mengetuk pintu rumah Sam dengan keras. Mengira itu Mr. Lee sebagai orang jahat, mereka berdua membuka pintu dan memegang senjata untuk bersiap-siap. Namun ternyata itu Peyton. Peyton bekerja sebagai pengantar pizza sama seperti Mosley dan memiliki hubungan asmara dengan Sam. Peyton berbicara tentang Mosley yang meminta Peyton untuk menggantikan Mosley mengantarkan pizza ke rumah Sam dengan alasan sedang sakit. Dengan kesal, Peyton menuduh ini semua adalah rencana mereka bertiga dengan cara memesan pizza agar Peyton datang ke rumah Sam. Namun mereka berdua membantah tidak merasa memesan pizza kembali. Sebelum pergi, Sam dan Peyton membicarakan hubungan mereka yang tidak begitu baik.
Setelah Peyton pergi, Mr. Lee mengetahui semua keadaan yang baru saja terjadi di rumah Sam, bahwa Peyton kesal mengira mereka telah mengerjainya. Alhasil, Brady dan Sam muak dengan tingkah laku Mr. Lee yang membuat mereka tidak nyaman. Mr. Lee memperingati agar mereka tidak menutup teleponnya. Jika tidak, Sam dan Brady akan menerima konsekuensinya. Sam yang tidak peduli dengan ancaman itu seketika mematikan telepon dari Mr. Lee. Keadaan yang awalnya mereka bersenang-senang dengan lelucon yang mereka buat, pada akhirnya mereka berdua menjadi terdiam dan memikirkan siapa sebenarnya Mr. Lee, mengapa ia telah mengetahui sangat detail tentang mereka. Tak lama setelah itu, Sam mendapatkan pesan dari Mr. Lee yang berisi, jika lain kali berdering, sebaiknya kau angkat, jangan mengetes kesabaranku. Dari semua kejadian itu, akhirnya Brady mulai berpikir santai. Ia mengira bahwa yang melakukan semua ini adalah Mosley. Karena Mosley mungkin membalas mereka karena sebelumnya telah dikerjai, dan akhirnya mereka pun sedikit lebih tenang. Namun, tak lama Brady mendapat notif menggunakan popshot dari Izzy, yang dimana isinya adalah gambar blur yang bertuliskan bukan Mosley, tebak lagi. Mereka tak menyangka Mr. Lee mengetahui apa yang diucapkan Brady dan Sam. Mr. Lee menelpon lagi dan membenarkan perkataan Sam bahwa itu bukan Mosley. Brady yang berdiam diri melihat gambar yang tadi blur itu ternyata adalah orang tua Brady yang disandra di kediaman rumah Brady. Mr. Lee menyarankan Brady dan Sam agar tidak menutup teleponnya dan menuruti semua perkataannya jika menginginkan orang tua Brady tetap hidup. Sam yang tak mendengar ucapan Mr. Lee memilih untuk menutup teleponnya dan langsung mencari bantuan dengan menelpon 911. Namun tak disangka, Mr. Lee membajak saluran telepon seluler mereka. Karena HP mereka dibajak, Brady mencoba untuk meminjam HP tetangga. Namun sebelum Brady pergi, Mr. Lee mengirim pesan ancaman, jika Brady keluar pintu, maka orang tuanya akan mati. Dan kini mereka berdua tidak bisa keluar dan terjebak di dalam rumah, karena ternyata Mr. Lee mengawasi mereka selama ini. Diketahui, Mr. Lee sudah memprediksi pelarian mereka dengan teror dari dirinya saat ini, bahwa sewaktu yang lalu, Mr. Lee telah menyusup ke dalam rumah Sam dan memasang beberapa kamera tersembunyi di laptop dan di TV rumah Sam. Tiba-tiba muncul sebuah video yang direkam kemarin, menunjukkan Mr. Lee yang bertopeng mencekik Roy sampai mati dengan kantong plastik yang diikatkan di kepalanya. Mr. Lee memperlihatkan rekaman video Mosley yang tengah diikat olehnya. Dari video itu, Mr. Lee memberi petunjuk kepada mereka berdua dengan mematikan semua lampu rumah Sam, di mana Mr. Lee telah mengambil alih kendali daya listrik rumah, lalu menghidupkan salah satu lampu di ruangan rumah itu untuk mengisyaratkan bahwa Mosley berada di rumahnya. Benar saja, Sam menemukan Mosley diikat dengan kantong plastik dan diikat ke pintu belakang. Mosley meninggal saat itu juga, setelah Sam membebaskannya. Saat Sam pergi, Mr. Lee mengajukan tawaran kepada Brady untuk membunuh Sam dengan imbalan kebebasan orang tuanya. Namun Brady memilih untuk menyelamatkan Sam dibanding orang tuanya. Sebelum mereka pergi, Mr. Lee mengirimkan rekaman yang menunjukkan bahwa dia menangkap Peyton. Sam menyimpulkan bahwa Brady sudah mengetahui ini semua dan sudah direncanakan sebelumnya dari percakapan pribadi dengan Mr. Lee sebelumnya, lalu menyebabkan pertengkaran hebat di antara keduanya. Pertengkaran itu membuat Brady pingsan, lalu Mr. Lee menunjukkan video Peyton yang sedang disandra. Mr. Lee memberikan tawaran kepada Sam, jika ingin menyelamatkan Peyton, Sam harus memberikan sesuatu sebagai balasannya, yaitu nyawa dibayar nyawa. Di mana Mr. Lee sebelumnya memberikan tawaran yang sama kepada Brady, dan Brady lebih memilih Sam dibanding orang tuanya. Dan apakah kali ini Sam akan melakukan hal yang sama atau tidak? Mr. Lee berjanji untuk melepaskan Peyton jika Sam membunuh Brady. Mr. Lee juga menawarkan pilihan lain, yaitu Sam dibolehkan bebas keluar dari rumah itu, namun resikonya semuanya akan mati. Sam yang bingung dengan pilihan itu antara memilih orang yang ia cintai, sahabatnya, atau kepentingan diri sendiri. Sam menahan Brady dengan mengamankan pergelangan tangannya ke pegangan tangga dengan tali pengikat untuk mencegahnya pergi.
Sebuah rekaman video seorang anak kecil bernama Izzy membuat Sam memeriksa permintaan pertemanan di media sosial yang sebelumnya diabaikan. Akun Izzy ternyata sama seperti pengguna Popshot, yang dimana itu adalah akun Mr. Lee, di mana postingan itu mengungkapkan bahwa Mr. Lee telah menguntit Sam dan teman-temannya selama ini lebih dari setahun. Dan Sam juga menemukan video mantap-mantap yang memperlihatkan bahwa Brady telah berselingkuh dengan Peyton. Sam yang emosi langsung menyerang Brady dan meminta kepada Mr. Lee untuk bertemu Peyton. Namun Mr. Lee menginginkan permintaan sebelumnya yang ia berikan, yaitu membunuh Brady jika ingin bertemu Peyton. Untuk memastikan kondisi orang tua Brady yang disandra, Sam meminta Mr. Lee untuk menunjukkan siaran langsung mereka. Setelah Mr. Lee menunjukkan, pada akhirnya Sam menyadari bahwa itu bukanlah siaran langsung. Sam melihat bahwa waktu yang terdapat dari jam siaran itu ternyata lebih lambat dari saat ini. Setelah menyadari telah tertipu, Sam segera membebaskan Brady. Sam meminta Mr. Lee untuk menunjukkan siaran langsung sebenarnya. Dengan santai, Mr. Lee mengungkapkan bahwa ini semua adalah prank, mereka sudah dikerjain. Dan ternyata, orang tua Brady sudah tewas dari awal. Mr. Lee menunjukkan yang sebenarnya bahwa waktu awal ia menghubungi mereka, ternyata Mr. Lee sudah bertindak. Setelah kejadian itu, mereka berdua percaya bahwa semua yang telah disandra Mr. Lee sudah tewas. Alhasil, mereka berdua akan kabur dari tempat itu dan akan melaporkannya kepada kepolisian. Namun setelah Sam keluar rumah, Brady seketika mengunci pintu dari dalam. Brady berencana untuk membiarkan Sam agar tetap selamat, sementara Brady mengorbankan dirinya yang akan menghambat Mr. Lee dan melawannya. Brady melakukan itu karena untuk menebus kesalahannya, karena telah berselingkuh dengan Peyton. Sementara Sam di luar dengan hujan yang begitu deras, ia menemukan mobil Mr. Lee terparkir di depan rumahnya. Ternyata Mr. Lee sudah mengawasi mereka dari luar rumah. Sam yang penasaran mencoba untuk memastikan mobil itu. Tanpa diduga, Sam menemukan Peyton di dalam mobil itu. Entah apa yang direncanakan Mr. Lee, namun yang terpenting, Sam merasa lega bahwa Peyton masih selamat. Kembali ke rumah, Brady melangkahi tubuh tertutup Mosley untuk keluar dari pintu belakang. Di halaman belakang, Brady menemukan tubuh asli Mosley. Brady menyadari bahwa Mr. Lee bertukar tempat dengan Mosley dan bersembunyi di dalam rumah. Mr. Lee menangkap Brady lengah dan menyerangnya. Sam meminta Peyton untuk mencari bantuan, sementara Sam mencari Brady. Saat sedang mencari Brady, Sam mendengar jeritan Peyton, di mana ia mengikuti jeritan Peyton ke halaman belakang. Mr. Lee tiba-tiba menerjang Sam dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Pada akhirnya, Sam berhasil membunuhnya. Ternyata itu bukanlah Mr. Lee, melainkan Brady, diikat dan disumpal, serta menggunakan topeng Mr. Lee agar terlihat seperti Mr. Lee, sehingga Sam tidak sengaja membunuhnya. Pada akhirnya, Mr. Lee muncul di hadapan mereka. Mr. Lee mengungkapkan bahwa ia melakukan semua kengerian ini bukanlah tanpa sebab. Dan ternyata, perbuatan mereka sebagai prankster dan salah satu konten telepon panggilan iseng mereka membuat Mr. Lee kehilangan keluarganya. Kalian ingat kan di awal film, seorang wanita yang telah diprank oleh mereka yang bernama Colben, itu ternyata adalah istri dari Mr. Lee. Saat itu, Sam dan teman-teman tengah mengeprank Colben. Mr. Lee sedang berada di luar kota. Di kejadian itu, karena panik, Colben telah menjatuhkan ponselnya. Alhasil, Colben tidak sempat mendengar bahwa itu hanyalah prank. Pada akhirnya, karena terlalu panik, ia mengira bahwa itu adalah penjahat. Colben langsung menembaknya. Yang ternyata, Colben tanpa sengaja menembak putrinya bernama Izzy hingga tewas, yang dimana Izzy adalah anak Mr. Lee. Setelah kejadian itu, Colben merasa sedih dan bersalah. Akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri. Setelah kejadian itu, Mr. Lee sangat terpukul atas kematian istri dan anaknya. Mereka tewas disebabkan sesuatu hal yang konyol. Itu sebabnya, Mr. Lee rela melakukan ini semua demi membalaskan dendamnya. Nyawa dibayar dengan nyawa.
Setelah mengungkapkan semua itu, Mr. Lee tanpa ragu menodongkan senjatanya kepada Sam dan suara tembakan pun terdengar. Keesokan paginya, ternyata Sam masih hidup. Ia mendapati dirinya telah memegang senjata di kedua tangannya. Setelah tersadar, Sam berjalan perlahan dan mencari keberadaan Peyton. Tanpa diduga, Peyton telah tewas tertembak di bagian kepalanya. Tak lama setelah itu, polisi datang untuk segera menangkap Sam. Sementara Sam berada di posisi yang sangat hancur, lantas ia berteriak dengan marah kepada Mr. Lee. Setelah kejadian itu, berita di TV memberitakan seorang pemuda yang rela membunuh karena disebabkan perselingkuhan. Pada akhirnya, dendam Mr. Lee pun terbalaskan. Mr. Lee berhasil memberikan Sam penderitaan yang lebih dari apa yang dideritanya saat ini. Di akhir film, Mr. Lee akan beraksi kembali dengan akun Facebook bernama Easy untuk meneror siapa saja yang mengikuti jejak dari channel YouTube Prank Monkey 69. Cerita pun selesai. Itulah alur cerita film Don't Hang Up. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!